Halo Kak Warni, halo Kak Perwira. Selamat Halo, pagi. selamat pagi. Halo, selamat pagi. Terima kasih, Sapana. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga sehat. Nah, disapa nih ya. Suatu kesempatan yang luar biasa ya, Kak. Pagi-pagi langsung disapa. Ini pelatihannya udah berlangsung beberapa hari ya? Iya, sepertinya gitu ya. Iya Kak, sudah Iya ya. 5 kali nih. Oh, oke. Berarti udah sebelumnya berarti udah dapat pembekalan ya dari materi-materi dari pembicara sebelumnya ya. Iya Kak. Oke. Jadi nanti kita juga nggak begitu banyak bahas tentang teori-teori, mungkin lebih banyak ke diskusi ya. Iya Kak. Ya. Oke. Izinkan kami selaku pembicara, saya Perwira Jonto mewakili Kak Warni juga membuka sesi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada panitia dan terima kasih tentunya kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan nantinya beberapa masukan dan juga ide dalam juga penulisan dari PKM RE. Tentunya pada kesempatan hari ini teman-teman kita akan belajar mengenai dan pelatihan penulisan dari PKM itu sendiri. Dan pada kesempatan yang baik ini tadi telah dibacakan CV daripada Kak Warni dan saya sendiri. Langsung saja untuk tidak memperpanjang mukadimah, teman-teman kami akan mempresentasikan ya materi ini dengan sangat singkat, namun akan lebih banyak pada sisi tanya jawab, sehingga teman-teman lebih terpacu, kami harap lebih terpacu dan lebih terpantik semangatnya untuk bertanya dan lebih tahu tentang PKM itu sendiri. Jadi untuk tidak memperpanjang mukadimah, teman-teman langsung saja kita awali hari ini dengan pemateri kita yang juga sangat luar biasa dari awali Kak Warni ya Kak Warni. Kepada Kak Warni Ya, dipersilahkan. oke. Izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami tidak memaparkan terlalu banyak ya, hanya kiat-kiat untuk menuju proposal itu bisa diterima atau tidak. Tapi terlebih dahulu kita masuk ke dalam outline yang mau disampaikan. Yang pertama itu tentang PKM RE, tip dan triknya, kendala yang dihadapi, serta keuntungan ikut PKM. Kita masuk pendahuluan dulu, apa sih itu artinya PKM? PKM itu adalah suatu program yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk memacu kreativitas dari mahasiswa. Jadi suatu program di mana kata kuncinya adalah kreativitas. Jadi di sini dituntut kreativitas, ide-ide kreatif yang inovatif, unik dari teman-teman semua untuk dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Ya. Kemudian jenis PKM itu ada banyak. Yang pertama itu PKM 5 bidang. PKM riset itu termasuk di dalamnya riset eksakta RE atau riset sosial humaniora itu untuk yang menilai perilaku kehidupan masyarakat. Kemudian ada juga PKM kepada pengabdian kepada masyarakat. Ini menyangkut pengabdian pada masyarakat terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian jika ada adik misalnya berminat atau punya punya keinginan untuk membuka suatu usaha atau ada produk yang di dalam ide-idenya itu saya mau bikin ini, jadi bisa diikutkan di dalam PKM kewirausahaan. Ada lagi PKM penerapan iptek, ini untuk kerjasama dengan mitra ya yang sudah dahulu
kita itu mencoba untuk bermitra dengan perusahaan lain, misalnya dengan Telkomsel atau perusahaan-perusahaan yang bisa menunjang ilmu pengetahuan. Kemudian PKM Karsa Cipta ini menciptakan suatu karya yang unik, namun di sini tidak boleh mencimplak hasil karya dari orang lain. Boleh memodifikasinya, tapi tidak boleh mencimplak. Kemudian ada PKM Gagasan Futuristik Konstruktif. Ini untuk gagasan-gagasan yang mungkin ada ide-ide yang tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Jadi ini untuk gagasan jangka panjang. Ya. Kemudian ada PKM Karya Tulis. Nah, di sini ada 2 PKM untuk artikel ilmiah dan gagasan tertulis. Artikel ilmiah ini bisa diambil dari laporan praktek mahasiswa. Jadi bisa dituangkan di dalam karya tulis. Kemudian untuk gagasan tertulis mungkin adik-adik bisa ada punya ide atau cita-cita gitu ya. Suatu saat 10 tahun yang akan datang atau 20 yang akan datang ini akan bermanfaat. Nah, ini bisa dituangkan di dalam karya tulis. Kemudian, apa sih jalur yang kita lalui untuk PKM ini? Yang pertama itu tentunya adalah proposal ya. Penyusunan proposal. Jadi, proposal disusun sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu karya yang dapat dikatakan suatu inovasi atau kreativitas yang kreatif yang bisa menjawab untuk permasalahan yang ada di saat ini. Misalnya proposalnya itu menyangkut saat ini kan ada COVID ya. Jadi dikaitkan dengan COVID. Nah, itu kemungkinan besar akan diterima. Tetapi tidak hanya topiknya saja, tetapi ada juga ide-ide kreatif, metode dan segala macamnya di dalamnya yang harus dirangkum menjadi satu kesatuan. Oke, selanjutnya ada seleksi setelah proposal, adik-adik susun, kemudian akan ada seleksi dari perguruan tinggi, jadi dari universitas. Kemudian dari universitas tentu akan ada seleksi lagi ya dari reviewer dari panitia Kemendikbudnya. Nah, jika lolos maka akan didanai. Nah, saat pelaksanaan PKM ini tentunya akan dilaksanakan penelitian atau riset-riset sesuai dengan yang sudah diajukan. Kemudian gunakanlah anggarannya sedemikian rupa sehingga anggaran tersebut tidak melampaui dari batas dari dana yang didanai oleh pihak penyelenggara. Dan jangan lupa harus membuat catatan harian. Kemudian setelah kita melaksanakan PKM, itu akan ada penilaian PKP 2, di mana hasil dari penelitian ini akan dipresentasikan dan dibuat laporan kemajuannya. Minimal 80% dari seluruh rangkaian penelitian sudah selesai. Kemudian ada laporan akhir dan puncaknya adalah di PIMNAS. Nah, jika proposal yang teman-teman ajukan itu bisa lolos sampai ke PIMNAS, alangkah baiknya. Alangkah senangnya ya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi tim, dosen pendamping, dan juga universitas, fakultas akan senang. Karena akan ada suatu penilaian yang menyeluruh untuk universitas juga. Tentunya di PIMNAS ini tidak gampang ya untuk sampai ke PIMNAS. Butuh perjuangan, butuh kerja keras yang ekstra untuk sampai ke PIMNAS. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke PKM RE itu sendiri. PKM RE adalah suatu pengamatan yang mendalam ya terkait dengan ilmu teknologi yang mengungkap informasi terbaru. Nah, informasi yang terbaru saat ini kan lebih maraknya COVID dan lebih banyak
menyerang imunitas tubuh. Nah, itu dapat dijadikan suatu topik dan dirangkai dalam suatu tulisan, baik digunakan secara metode deskriptif atau gambaran, atau juga sebagai metode eksperimen di labor. Metode eksperimen ini bisa dibagi juga antara yang daring dengan yang luring. Nanti bisa disesuaikan karena juga terkait dengan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Yang jelas, proposal tersebut harus menjelaskan fakta-fakta yang terjadi dengan yang kita eksperimen yang melalui pendekatan ilmiah. Yang tentu saja harus inovatif dan kreatif. Kata kuncinya di sini ya, inovatif dan kreatif. Jadi untuk Terima kasih Kak Warni atas waktunya sudah bisa berbagi sama kita di pelatihan proposal. Terima kasih ya. Ini suatu penghormatan sebenarnya. Oke. Mungkin untuk dokumentasi panitianya silahkan diambil. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kepada Kak Perwira dan Alexander Volta. Terima kasih Kak Perwira sudah bisa bagi-bagi pengetahuannya sama teman-teman di PKM ini, Kak, di pelatihan PKM ini. Siap, suatu kehormatan yang luar biasa bagi kami, boleh berguna ya untuk informasi kepada teman-teman. Semoga teman-teman, harapan saya juga ke depan semakin aktif dan juga bisa menjadi penerus pionir kami gitu ya. Jadi estafet daripada PKM selanjutnya. Silakan. Amin. Terima kasih Kak. Untuk dokumentasi silakan dokumentasikan.